Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas bagaimana hukum tukar menukar uang yang sudah familiar ketika orang akan menyambut keberkahan ini dengan menyambut lebaran, maka sudah menjadi kebiasaan orang banyak biasa ingin memberikan uang ataupun ampau ataupun juga sedekah kepada sanak famili yang ada di daerah atau saudara-saudaranya yang ada di kampungnya masing-masing. Yang jadi nilai pertanyaannya, bagaimana hukumnya menukar uang yang tadinya nominal misalnya 1 juta kemudian ditukarkan jadi uang pecahan dalam bentuk 50 ribuan, 20 ribuan, 10 ribuan, 5 ribuan, tapi jumlahnya misalnya jadi berkurang. Yang tadinya 1 juta ditukarkan menjadi misalnya 800.000. Nah, bagaimana hukum daripada tukar menukar uang seperti ini? Apakah riba ataupun boleh? Nah, secara aturan permasalahan ada dua jawaban. Yang pertama, apabila menilik daripada makud alaihnya adalah nukud ataupun yang diakadkannya itu adalah bentuknya uang, maka tukar menukar uang dengan uang lagi, misalnya pecahan yang tadinya 1 juta ingin ke pecahan 20.000 ditukar jadi 800.000, maka kalau makud alaihnya perkara yang diakadkannya adalah jenis uang, maka tidak diperkenankan, maka itu termasuk riba, karena itu seperti jual beli. Nah, bagaimana apabila orang terbiasa? Apakah ada dalil lain? Maka kita harus bijaksana dalam menyikapi permasalahan ini, karena misalnya orang berbondong-bondong kemudian datang ke perbankan tidak memungkinkan, kemudian waktu dia misalnya untuk melaksanakan penukaran itu mepet, tidak ada lagi waktu yang lain, maka kemungkinan hanya menggunakan orang-orang yang ada di pinggir-pinggir jalan yang siap menerima penukaran uang. Kita berpikir logis saja, apakah mereka benar bersiap-siap menunggu orang di pinggir jalan ingin berbuat kebaikan penukaran uang secara cuma-cuma? Nah, maka makud alaih yang kedua bisa jadi berbentuk jasa. Maka kalau berbentuk jasa, makud alaihnya bukan uang. Nah, maka kalau berbentuk jasa beda lagi, bukan jual beli uang dengan uang, bukan termasuk bagian dari bai'ud dhahabi ila dhahabi wal waroki ilal waroki wala bai'u khintota bil khintoti dan yang lain-lainnya. Dan berbagai jenis-jenis yang tidak diperbolehkan melebih-lebihkan antara satu sama yang lain. Nah, maka makud alaihnya berpindah, yang tadinya bentuk jenis, bentuk barang, bentuk datiahnya uang, misalnya beras 1 kilo dengan beras 1,5 kilo, ataupun, nah itu termasuk datiah. Maka kalau 1 kilo harus dengan 1 kilo, 10.000 dengan 10.000, 10 gram dengan 10 gram dengan berat ataupun jenis emas yang sama. Nah, sekarang yang kita harus lebih bijak lagi ketika berpikir makud alaihnya itu bukan datiahnya uang lagi. Makud alaihnya itu bukan datiahnya beras lagi. Makud alaihnya itu bukan datiah daripada barang tertentu, tetapi yang dipermasalahkan, yang diakadkan di sini adalah jasa. Maka jasa termasuk dalam bab ijarah.
Bab ijarah itu kan ada sewa menyewa, kemudian ada bidang jasa. Contoh misalnya jasa menjahit, nah itu ijarah juga. Kemudian ada bentuknya juga sewa menyewa, contohnya seperti rental, kemudian sewaan rumah. Nah itu sewa, masih bagian daripada ijarah. Nah yang jadi permasalahan itu bukan mau menghargakan uangnya, tetapi jasanya. Nah, maka ada yang membolehkan itu jual tukar menukar uang karena menilai jasa. Dia jasa misalnya orang yang menjajakan uang recehan yang ada di pinggir jalan ini, misalnya dia pergi ke bank menukarkan dengan pecahan, ada yang 20.000, ada yang 50.000, ada yang 10.000, ada yang 5.000, ada juga yang 2.000-an yang masih bagus-bagus. Nah maka sebagai bentuk perbolehkannya, maka dia datang ke pinggir jalan bukan mau berbagi kebaikan, dia juga punya pingin keuntungan dengan cara menjual jasanya. Ketika orang harus antri ke bank beberapa hari, misalnya mengambil antrian beberapa jam, lebih baik. Kemudian orang juga suka yang ingin tuntas, maka ada yang membolehkan. Maka bagi kita sebagai mu'alim, sebagai murabi, sebagai pendakwah, harus bijaksana menyikapi. Bagaimana jangan hanya menyikapi karena datiahnya itu termasuk bai'ul dhahab wa biddahabi, bai'ul warokobil waroki, ataupun yang lain-lainnya, tetapi harus juga bijaksana. Nah maka makud alainya bukan barangnya saja, tetapi makud alainya bentuk jasa, maka itu bisa diperkenankan. Maka silakan saja kalau mau lebih hati-hati atau lebih ihtiyat, Anda menukarkan sendiri ke bank, siap antri, mengambil antrian, mempunyai kuota penukaran berapa misalnya dengan nominal berapa. Kemudian kalau misalnya Anda karena kepepet waktu, maka boleh menukari pinggir jalan, niatkan yang 200-nya itu sebagai bentuk penghargaan jasa ataupun jual beli jasa. Dia menukar ke bank sebagai penghargaannya, maka itu termasuk dari bagian ijarah. Jadi makud alaihnya ada yang termasuk barang, makud alaihnya ada termasuk jasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian yang bisa saya beri kemukakan. Mudah-mudahan apa saja permasalahan bisa kita jawab dengan sebaik-baik dan sebijaksana mungkin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.